Anies Baswedan buka suara soal tudingan anti-pluralisme. Jakarta, CNN Indonesia, bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, KPP, Anies Baswedan buka suara soal tudingan yang menyebut ia tokoh yang anti terhadap pluralisme. Dia tak menyangkal dirinya kerap disebut sebagai tokoh anti-pluralisme, terutama sejak maju di pemilihan gubernur, Pilgub, DKI Jakarta 2017. Kala itu, Anies mengaku hanya berdoa diberikan umur panjang untuk menepis tuduhan tersebut. Jadi ketika tuduhan itu begitu besar disampaikan di 2016, 2017, saya cuma berdoa semoga Tuhan memberi umur panjang, sehingga ketika saya bertugas di Jakarta saya bisa menunjukkan apakah Jakarta menjadi sebuah kota yang anti-pluralisme. Kata Anies di acara Ide Kata Data, Jakarta, Kamis 20 Juli. Anies mengaku dirinya tak bisa berbicara banyak kala itu sebelum diberikan kesempatan untuk menepis semua tuduhan itu. Dia mengaku ingin membuktikannya dengan tindakan. Belakangan, setelah terpilih sebagai gubernur, Anies mengklaim dirinya justru memberikan ruang kepada seluruh kelompok agama di ibu kota. Apakah Jakarta diskriminatif terhadap minoritas? Apakah Jakarta tidak beri ruang ke minoritas? Yang terjadi Jakarta justru memberikan ruang kepada seluruh unsur yang ada di kota ini, kata dia. Dia misalnya, membangun rumah ibadah kepada masyarakat Hindu Tamil di Jakarta Barat setelah puluhan tahun. Dia juga memberi tempat kepada warga Nasrani untuk merayakan Christmas Carol di jalan-jalan utama. Dan apa yang terjadi ruang untuk berekspresi bagi seluruh kelompok masyarakat itu diberikan, ucap Anies. Jadi saya ingin menjawab semua sangkaan-sangkaan itu tidak dengan kata-kata, bukan dengan pernyataan tapi dengan kenyataan dan itu yang ditunjukkan di Jakarta, imbuh Anies. AHY soal demokrasi RI, banyak yang takut bicara. Sleman, CNN Indonesia, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, menyebut ada kemunduran dalam demokrasi di Indonesia. Salah satu bentuk kemunduran yang dimaksud adalah kebebasan berbicara. Freedom is not free. Banyak yang takut bicara sekarang. Berbagai kalangan mengatakan, bukan hanya aktivis, mahasiswa, tapi juga ASN, TNI, Polri, guru, termasuk ulama, takut bicara. Kata AHY dalam acara Visipol Leadership Forum di UGM, Sleman, Yogyakarta, Kamis 20 Juli. Menurut AHY, mereka yang ingin bersuara takut menjadi sasaran kriminalisasi maupun peretasan. Takut nggak naik pangkat, nanti karirnya sulit, dan lain sebagainya, sambungnya. Dia mengaku mendengar keluhan-keluhan akan ancaman kebebasan berbicara saat safari ke daerah-daerah seperti Deli Serdang, Palu, dan Banjarmasin. Kebebasan itu oksigen, freedom of speech itu dianggap sebagai oksigen dari demokrasi. Begitu itu dibungkam, ditiadakan, maka dengan sendirinya, demokrasi akan punah. Disinilah kita harus mengembalikan situasi agar tidak ada lagi yang takut untuk bicara di negeri sendiri. Kalau bukan kita yang memberikan kritik, masukan, aspirasi, dan harapan, siapa lagi, ungkapnya. Berkaca pada survei indikator, AHY menyebut 62,9% masyarakat di berbagai daerah sebagai responden mengaku takut bicara kritis. AHY juga menyebut laporan dari Amnesty International tahun 2022 berjudul, The Decline of Civil Liberties in Indonesia, merekam kejadian serangan digital maupun fisik berupa penangkapan terhadap 800 orang lebih. Mereka terdiri dari aktivis, mahasiswa, demonstran, jurnalis, hingga politikus. Tak sedikit pula dari mereka yang kemudian menjadi sasaran doxing.